sebelumnya mungkin tulisan yang sifatnya ilmiah ya. Didedikasikan kepada istriku, Teni, dan anak-anakku Arifin dan Rizky. Jadi pada saat saya bertugas di PDT ya, sering kunjungan ke sekolah-sekolah daerah tertinggal. Ini kan tidak terlalu tidak terlalu komersial. Ciao. Semua kita Lagi apa sih, Cia? kemanapun kita Istighfar, hidup pasti ada tujuan. Cia. Apa sih Ren? Lagi apa orang nanya? Cal. Ini loh Ren, Itu aja. gue lagi gimana sih Ren? Lagi jatuh cinta nih Ren gue. Jatuh cinta sama apa? Ya Allah, bukunya. Buku puisi Meniti Tangga Manusia Langit by Priyopati. Ih, mantep banget bacaan Keren lu, banget Cia. Ren, lu kan tau kan Ren, gue suka nulis kan Ren. Iya benar. Jadi tuh Gini-gini dia, gua akuin lu produktif, Cia. Produktif. Begini. jadi tuh Ini buku yang lagi lo baca. bener-bener jadi kan Inspiratif banget kayaknya ya. Coba mana tadi yang dibaca? ini gue pengen banget nih ketemu sama Bapak Priyopati ini. Bapak Priyopati, sebentar. Kayaknya aku tahu deh. Kita lihat dulu belakangnya ya. Oke. Biodata penulis. Ternyata bapaknya itu ada di sini, Michelle. Ada di sini? Kemendes juga, Bapak Priyopati. Tenang, Michelle. Di halaman berikutnya. Lu ngefans banget berarti sama bapaknya? Banget, Iya. pengen banget gue ketemu nih. Pengen tanda tangan. Akan hadir sesaat lagi. Bapak Priyopati kita nanti bakal ngobrol tentang bukunya. Tapi seperti biasa. Kita sapa dulu Sapa kali. dulu dong. Oke. Halo Sobat PDKT. Ketemu lagi dengan saya Baren Ronevika. Saya Michelle Harrison. Dan kita ada di PDKT. Podcast Desa. Kepengen tahu. Oke. Sepi banget, tepuk tangan dong. Aduh. Jadi tadi tuh udah ada bridging kita ya. Udah ada speak kita bahwa Michelle ini lagi baca bukunya Bapak Priyopati. Bapak Priyopati dengan judul Meniti Tangga Manusia Langit. Masya Allah. Iya kan? Iya. Bahasa orang sastra kayak gini Ren. Banget ini sastra tinggi banget. Ini nggak bakal lu temuin dia di pekerjaan struktural itu belum ada kata-kata kayak gini. Nggak ada di pekerjaan kita sehari-hari ya. Tapi hidup Makanya. itu butuh seni. Betul. Aku juga sebenarnya lagi seneng puisi sih. Makanya langsung aja apa? Langsung aja Kita panggilin. Oke. Kita sapa ya. Kita sapa. Halo Bapak. Selamat datang Pak Priyono. Sang penulis buku Meniti Tangga Manusia. Ren, bukan itu doang Ren, banyak banget nih Ren. Oh udah ada lagi. Jadi selain satu Hujan selain baru satu saja reda. Masya Allah. Iya, ini itu buku bukan dari tahun lama, bukan dari semenjak Bapak jadi ASN ya Pak ya. Iya. Ini buku baru dari tahun 2022. Baru banget berarti ya Pak. Berarti ini ide-ide terbaru dari Bapak ya Pak. Iya. Ih, keren banget Bapak. Pak, penasaran Pak nulis buku yang tadi kita sudah ngeliat ya Pak isinya kan kumpulan puisi. Itu dari kapan Pak berpuisi? Kalau ditanya kapan berpuisi, sebetulnya tidak bisa dikatakan sebagai bakat ya. Tapi terus terang sejak SMA tidak menulis tapi menyukai karya-karya sastra ya. Yang saya kira adik-adik tahu ya. Zaman dulu yang cerita Siti Nurbaya, kemudian ya angkatan sastrawan beberapa angkatan. Jadi saya senang membaca lah. Nah, hanya mulai menulis sebetulnya menulis yang tidak sastra tapi lebih terkait dengan tugas, apalagi sekarang dengan Widya Iswara kan ada kewajiban untuk menulis karya tulis ilmiah. Ya, jadi lebih banyak juga menulis di publikasi-publikasi jurnal ya. Jadi fiksi dan non fiksi ya Pak ya. Gitu. Jadi Nyambung nih pembicaraannya sama Michelle nih. kata orang psikologi supaya otak kiri kanan jalan. Biar seimbang ya Pak. Iya benar-benar. Bapak kan tadi kan mengenal puisi ini semenjak SMA. Iya.
Kalau kata orang puisi nih Ren, bikin puisi itu cuma 2 hal. Jadi karena satu, saat patah hati. Yang kedua saat adanya inspirasi. Iya. Ini Bapak inspirasi kah atau patah hati nih waktu SMA kan masih zaman-zaman Iya benar. Masih zaman-zaman mulai mengenal perasaan itu ya. Iya. Adik-adik bayangkan saya kan SMA itu tahun masa SMA tahun 74 ya. Jangan ketawa Pak, Enggak, Mak. Tapi begini, Aduh, aku jadi bingung ngomong apa. mungkin saya terkesan kebetulan dulu ujian SD itu ya. Ujian SD kan mata pelajaran cuma 3. Nah, tapi yang saya kaget ya bukan atau saya nggak tahu karena bapak saya guru ya. Nilai pelajaran bahasa Indonesia itu dapat 10 gitu. Ya Allah. Kebetulan saya juga heran. SPOK tuh di sebelahnya tuh, Pak tapi ya. dari situ mungkin kemudian kalau yang terkait dengan bahasa dan apa itu saya tertarik lah. Walaupun setelah SMA kan biasa dulu kan ada Paspal dan SOS ya. Tapi saya kan kebetulan di Paspal juga. Ya, tapi kalau terkait dengan bahasa itu mungkin salah satu ya. Memang udah hobi, passionnya Ya, di situ ya di Pak ya. bahasa. Iya benar. Pertama kali mulai nulis itu apa sih Pak? Apakah cerpen atau puisi? Ya, sebetulnya gini, seperti saya katakan tadi, saya lebih banyak menulis sebelumnya mungkin tulisan yang sifatnya ilmiah ya, jadi masuk di jurnal, di jurnal penelitian ilmiah, walaupun juga karena walaupun saya sebenarnya ini 30 tahun di Litbang Pertanian ya. Bekerja di Litbang, tapi bukan peneliti ya, tapi minimal kan pasti berkecimpung juga di sana ya, Ren ya. Nah, untuk menulis yang sifatnya satu buku, ini sebenarnya ini yang karena menulis nekat itu yang pertama gitu. Iya, tapi yang sebelumnya tadi yang nulis bareng-bareng antologi. Oh, yang antologi Hujan Baru Saja Reda. Ya, itu. Itu jadi termasuk juga saya manfaatkan khususnya waktu pandemi ya. Iya. Saya mengikuti banyak webinar yang dari Kagama itu ada juga aktif banyak teman-teman. UGM ya? Saya bukan UGM tapi saya masuk komunitasnya Kagama. Komunitas gitu. sastranya Kagama. Jadi itu yang ada, saya kira banyak juga ilmu yang diperoleh bagaimana untuk bisa menulis novel, menulis cerpen, puisi. Dan kalau yang ini kebetulan di kelompoknya Bu Yulia Utami ya, itu yang dari beliau itu guru sekolah di sekolah Katolik di BSD. Tapi kayaknya beliau memang menulis dan layak untuk mengedit tulisan-tulisan sastra dan sebagainya. Jadi ceritanya begitu. Nah, jadi yang berupa satu buku sastra sebenarnya ini baru. Ini terbaru nekat, ya Pak. bondo nekat kata orang Jawa Timur. Keren Bapak, nggak apa-apa Pak. Berarti waktu zaman pandemi juga Bapak produktif banget berarti Pak ya, menulis. Karena memang waktu pandemi itu mungkin sasarannya harus banyak menulis ya Pak ya. Selain buat hiburan orang juga buat hiburan diri sendiri ya nggak Pak? Ya betul ya. Nah, sebenarnya gini, saya ingin sampaikan, saya kan termasuk, mungkin kalau untuk adik-adik kalau itu dikatakan positif gitu ya. Termasuk orang yang tidak mau diam ya. Jadi contohnya waktu bekerja, saya juga memang karena hobi ngajar ya. Jadi maka saya ngajar di beberapa perguruan tinggi, termasuk di BINUS ya itu. 15 tahun ya. Tepuk tangan dong. Ya. Sangat-sangat produktif ini. Tapi intinya tadi jadi ingin keisengan ya, mudah-mudahan ada manfaat. Manfaat banget dong. Iya, di BINUS ngajar Pak Sastra juga. Enggak, saya kan waktu kebetulan S2 saya kan di Information System, jadi saya ngajar di BINUS waktu. Tadi baca tuh terkait dengan Information System di The George Washington University ya Pak? Masya Allah, The George Washington University. Bener nggak? Wow, keren sekali.
ya Pak? Bener ya Pak ya? Benar. Iya. Bener-bener. Bener. 100, Ceng. Bapak ada kesulitan nggak sih Pak dalam menulis buku ini nih? Kesulitan yang dirasa? Sebenarnya gini, idenya sederhana ya. Jadi saya nggak tahu terinspirasi bahwa waktu itu ya, waktu dari pagi mulai bangun sampai tidur ya, itu saya terinspirasi seperti terpetakan gitu. Inspirasi pagi ada inspirasi apa, kemudian sore sampai ya karena kita Muslim kan kalau bisa sempatkan yang masa-masa untuk 2/3 malam. Iya. Nah jadi itu saya kompilasi itu saja. Iya. Kadang-kadang pas bangun ada inspirasi apa gitu itu. Nah itu saya coba tuliskan seperti itu. Jadi kemanapun harus berbekal pulpen dan buku ya Pak ya? Enggak. Tapi artinya dari muncul satu inspirasi itu, nah biasanya langsung ya biasalah di laptop langsung. Udah milenial juga. Tapi ini menarik loh Pak. Jadi di daftar isinya ini ya, nanti kalau teman-teman lihat ada Bapak itu kayak mengkelompokkan ada sajak pagi, sajak siang, sajak senja atau sore, sajak malam, dan sajak 2/3 malam. Masya Allah, anak Gen Z banget gak sih? Amin yang paling ikhlas di 2/3 malam, baca nih. Baca. Ada mulai dari ada yang sehari-hari, rasa kecewa, rasa cinta, rasa sedih, dan rasa bersyukur kepada Tuhan, lengkap semua di sini. Rasa cintanya juga bukan hanya ke sesama manusia ya Pak ya, menggambarkan rasa cinta dari manusia transenden ke penciptanya, lalu ke sesama manusia sebagai sebagai manusia biasa dan kepada pasangan ya Pak. Ini aku tadi baca sebentar ya. Keren? Ini aku tersentuh ya. Jadi buku ini didedikasikan. Ini kenapa sih? Didedikasikan kepada istriku Teni dan anak-anakku Arifin dan Rizky, serta ungkapan terima kasihku kepada Ananda Nesti yang banyak memberikan inspirasi. Tulisan ini hadir karena dukungan kalian. Ya ampun, bangga banget nggak sih yang ditulis Allah? Aku tuh suka terharu kalau yang kayak gini-gini tuh. Berapa Bapak dulu waktu sama Ibu ngasih puisi juga? Enggak. Justru jadi, gimana Pak? Jadi, ada klub getaran-getarannya sering bukan karena apa-apa ya Pak, kita ngobrol santai ya Pak. Soalnya ini saya dari malu deh, karena kan iya. Istri kan sering dengan ibu-ibu dan wanita sangat ini, jadi terkenal bahwa sebutannya terus terang istri itu nggak terbiasa dengan melankolis seperti ini. Iya. Tapi saya nggak tahu. Mungkin nggak setelah membaca itu tentunya akan. Sparkling Pak kalau kata orang zaman sekarang apa? Tapi gini, yang saya lihat sih begini, saya terinspirasi ya. Ini mungkin dulu pernah. Saya nggak tahu generasi ada film Kejarlah Daku Kau Kutangkap. Iya Allah, gue lahir tahun berapa sih tahu lagu itu? Lagu itu film itu. Sutradaranya itu siapa ya? Orang Bali. Kebetulan istrinya orang Amerika, ya kan. Nah dia menulis di majalah Femina, ya. Dulu istri kebetulan sangat majalah Femina ya. Nah salah satu ada puisinya itu Sumanjaya, maaf. Sumanjaya kan menulis kepada nama istrinya. Ya. Jadi kepada Kay, nama saya Kay. Nah mohon maaf, saya coba itu saya menulis puisi untuk istri saya kepada Teni begitu. Ya ampun, Ibu. Jadi salah satu inspirator Bapak juga. Nah, tapi satu lagi mungkin yang penting gini, ini terkait dengan kita di Kementerian Desa ya. Jadi pada saat saya bertugas di PDT ya, kebetulan kan ada
yang sering kunjungan ke sekolah-sekolah daerah tertinggal. Ya. Jadi bisa Mbak bayangkan di desa itu ya tahu sendiri ya kondisinya untuk sekolah tanpa masih banyak yang tanpa alas kaki ya anak-anak dengan. Nah yang saya selalu ingin sampaikan, mudah-mudahan ini untuk membangkitkan ya. Jadi setiap saya ke sekolah, saya izin ke kepala sekolah untuk bisa masuk ke kelas. Ya. Nah biasanya kalau saya dengan teman staf gitu ya, sama-sama masuk. Saya pesankan kepada adik-adik siswa supaya mereka menulis sastra ya apapun gitu. Nah kemudian waktu itu sebetulnya saya pesankan kepada staf saya untuk meninggalkan perangko dan amplop. Nah, jadi nanti mereka bisa mengirim tulisan. Nah setelah sampai, niat saya waktu itu sebenarnya ingin memberikan sekedar hadiah. Tapi ini terus terang waktu baru hanya berapa sekolah gitu. Tapi keinginan saya itu ingin mudah-mudahan bisa dilanjutkan gitu ya. Jadi supaya sederhana waktu itu bahwa saya hanya merasa kurang yakin apakah anak-anak sekarang adik-adik kita sekarang masih tertarik dengan puisi nggak atau sastra nggak gitu. Ya. Jadi seperti itu yang saya coba lakukan gitu. Sebenarnya juga hidup ini tuh sastra ya Pak ya. Aduh, berat bener nih Sel. Gimana tuh Sel? Agak nggak paham saya. Kita jalannya tuh udah sastra sendiri, ada seninya sendiri. Kita megang bukunya tuh udah seni sebenarnya Pak ya, ada seninya tersendiri. Tapi hanya orang-orang yang mempunyai sedikit jiwa-jiwa seni yang bisa melihat itu semua ya Pak ya. Bapak ini luar biasa loh, maksudnya seorang ASN memiliki ilmu seni yang tinggi. Betul. Dan dipublikasikan lagi ya, Oh iya Pak, ada kesulitan nggak sih Pak switching saat Bapak bekerja di Kemendes kan lebih banyak menulis karya ilmiah gitu. Terus saat lagi menulis buku ini kan bahasa ilmiahnya mungkin agak-agak harus di switch dulu gitu Pak. Nah switchingnya tuh susah nggak sih Pak pada saat harus nulis karya ilmiah nih gitu, tapi bahasanya apakah tercampur aduk dengan bahasa puisi atau gimana? Saya penasaran gitu Pak. Jadi kayak ilmiah dengan seni gitu loh. Benar. Kan ini lebih bahasa seni ya, gitu Pak. Saya malu dan saya kira saya belum layak menjadi seniman lah gitu ya. Tapi begini, kalau soal itu apa namanya tadi ya, soal bahasa penyampaian ya. Sebetulnya sih, makanya kalau berpikir masalah pembangunan SDM ya, itu terkait dengan yang sekarang saya kira Mbak tahu tantangan kita lah membangun literasi, ya kan? Literasi, terus kemudian kalau khususnya kalau ASN saya sampaikan tadi perlu ada kemampuan sosio-kultural. Ya, sosio-kultural itu termasuk juga tadi gagasan, seni, budaya dan tentunya kita kan berkewajiban untuk dalam rangka ketahanan nasional kita, kita harus merawat ya, melestarikan itu, ya jadi seperti itu. Dan juga ini sekali lagi termasuk mungkin saya sisipkan pada saat mengajar adik-adik Latsar ya. Saya ingin menggugah itu ya, jadi saya katakan tadi saya kan nggak mau diem orang gitu ya. Jadi sampai saya coba memanfaatkan waktu juga. Ada kelompok ini yang basisnya itu di Turki. Ya, ini mungkin sekali yang saya sampaikan nggak apa ya. Tapi konteksnya adalah jadi dalam upaya tadi melestarikan ya nilai-nilai dan sebagainya. Jadi saya beberapa kali presentasi ke namanya Creative Community ya, yang di
lebih banyak dari Turki, ada kemudian ada Mr. Mike tuh yang dari orang Jerman tapi lama di Indonesia, istrinya orang Indonesia juga. Nah di situ saya sampaikan termasuk budaya mengenai wayang, gamelan, ya, terus kemudian yang terakhir kemarin mengenai musik keroncong misalnya, ya seperti itu. Jadi itu yang saya lakukan. Saya nggak tahu apakah ini dengan begitu, menurut saya kok belum layak saya sebagai seniman, tapi minimal menyampaikan itu. Jadi gitu, Mbak. Bapak, udah. Jadi darah seni Bapak pun saat dibawa kalau harus menulis yang ilmiah juga tetap masih bisa dikombin ya. Iya, Pak, juga bisa. Ya, seperti itu, Mbak. Seniman itu mungkin nggak ada tolak ukurnya ya Pak ya. Iya. Tapi seni itu ada setiap diri orang ya Pak ya. Iya, iya. Iya kan? Iya kan benar nggak sih? Gue cinta banget ini. Gue baru sadar bahwa lu benar-benar penulis sesungguhnya Enggak, karena gue nggak punya, karena saya sendiri nggak punya wawasan ke sebelah sana jujur aja. Iya. Tapi satu hal lagi gitu Mbak, yang saya sepengetahuan saya gitu ya. Saya pernah menemui kebetulan dalam kesempatan seminar ya. Ada yang orang sudah tua sekali, 94 tahun. Ya, kebetulan salah satu mantan menteri zaman Pak Harto ya. Nah, dia katakan bahwa untuk usia itu sebenarnya ada usia biologis dan usia psikologis. Iya. Usia biologis mungkin ya usia biologisnya baru 40 tahun. Tapi mungkin bisa juga dia lebih tua sesungguhnya. Karena beban itu. Iya. Nah, intinya ada 3 kata kunci itu 3M. Ya mungkin kalau bisa sampaikan. M pertama itu adalah menghitung. Menghitung itu artinya bahwa kita jangan berhenti supaya otak kita Tetap berpikir. bekerja. M kedua, menyanyi. Menyanyi, udah ada nih, bisa nih dikit. Nyanyi di kamar mandi juga nggak apa-apa kan ya Pak ya? Tapi pengertian menyanyinya itu ini, itu tadi saya sampaikan, menyeimbangkan, menyelaraskan otak kiri dan kanan. Ya, dengan bernyanyi kan suasana. Ya, ini hitung-hitungan satu. Jadi, ini mungkin kajian orang psikologi, saya bukan orang psikologi ya, saya kasih. Nah, yang M ketiga itu kalau dalam bahasa agama rahmatan lil alamin ya, menjaga rahmatan lil alamin. Itu adalah mangayu hayuning bawono bahasa Jawanya. Artinya Ya, jadi di situ banyak aspek bagaimana kita menjaga komunikasi, menjaga perasaan dengan orang lain gitu. Rahmatan lil alamin itu gimana hidup kita membawa rahmat menjaga seluruh alam semesta ini Pak ya. Nah, makanya buku itu menjawab semuanya. Iya, benar. Kan punya sendiri di situ yang kagak punya saya dong gimana sih? Kesel. Kan punya sendiri tapi nggak kata-kata yang punya saya. Kan lagi dibaca ya Pak, berebut. Ini boleh nggak sih? Maksudnya karena suara yang bagusnya kita saling berebut ya. Boleh nanti saya sampaikan. Jadi terus terang kemarin saya ingin bagikan juga ke sekolah-sekolah gitu ya. Jadi ini dibagikan cuma-cuma Pak? Ya, saya sempat menginginkan tidak terlalu tidak terlalu komersial lah, tapi mudah-mudahan dengan ada kemanfaatannya dan untuk pendidikan. Seniman sejarah itu bukan menghitung angka ini. Iya, betul. Seniman sejarah itu yang penting orang-orang paham apa itu seni, orang-orang bisa membaca. Betul. Jadi transfer knowledge-nya juga ada ya Pak. Keren nggak bahasa gitu? Hanya gini, mungkin juga saya terus terang ingin menerima masukan atau impact saran lah, masukan kritik apapun ya, terutama dari generasi adik-adik, karena kalaupun kesannya kok ada yang menggurui barangkali, tapi mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Jadi dalam hal ini saya ingin mencoba justru menyelami ya, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan dan diharapkan dari generasi muda. Ya. Jadi seperti itu. Jadi oleh karena itu mungkin kata-kata kuncinya
walaupun sifatnya banyak seperti nasihat ya, tapi lebih juga nanti bisa diinterpretasikan mudah-mudahan bahwa di dalam hidup ya itu tidak hanya kita selamanya ada selalu berkutat dengan masalah materi ya, Betul. tapi juga yang non material ya. Dan istilahnya ini saya juga belum berani ya ilmu yang terlalu tinggi, misalnya ilmu tasawuf misalnya berpikir selalu tapi minimal ada nilai-nilai itu yang saya ingin sampaikan. Ya, tersampaikan. Jadi bahwa di dalam hidup kebahagiaan ya, itu tidak sekedar, maka ada istilah manusia langit itu maknanya adalah kita diciptakan oleh Tuhan, ya, oleh Allah itu adalah kita tidak boleh selalu harus naik kelas lah. Naik kelas ya, tidak meniti tangga ya, itu ya. Jadi saya selalu misalnya umur 60 tahun, 70 tahun kok saya mestinya saya kan malu ya kalau selalu masih berkutat dengan masalah materi, kebendaan, keterikatan pada makhluk dan sebagainya. Jadi begitu, Mbak. Kira-kira nilainya seperti itu. Segala perubahan ke yang lebih baik. Iya, walaupun tentunya kalau pada yang ahlinya mungkin saya masih malu mengatakan bahwa itu layak sebagai menyampaikan nilai-nilai seperti itu. Gitu. Itu definisi padi semakin berisi semakin mengandung. Dari tadi Bapak nggak pede, padahal Pak apalah kita ini. Jadi manusia langit itu mungkin bisa dibilang bukan lagi satu tahap perubahan. Bukan. Aduh tadi udah ada di kepala ini. Misal stop. Satu tahap dari kemanusiaan kita yang dimana udah mulai terlepas dari kebendaan-kebendaan ya Pak. Dari duniawi ya Pak ya. Tapi selalu belajar lah. Ya selalu belajar ya Pak. Perlu belajar. Berproses ya Pak. Nah ini Pak. Ini ada yang menarik menurut saya. Apa tuh? Judulnya tak perlu diceramahi. Untuk generasi Z atau Gen Z. Gen Z. Iya, coba. Halaman berapa tuh? 16. Aduh, aku nggak bisa baca. Yang bisa baca. Aku nggak bisa baca puisi, tapi ini isinya sih menurut aku gimana keren. kita suruh langsung Bapaknya, minta tolong Bapak langsung baca, ya kan? Dibacakan. Kan kita biar dengar Bapaknya Misel baca. dong, Misel. Bapak yang baca. Kalau saya baca cuman gini doang, generasi Gen Z, generasi ini milenial, penulisnya mereka langsung, tak perlu karena didikte, saya mereka ngefans tak perlu banget sama diceramai, Bapak. udah gitu doang. Coba. Oh iya. Langsung dibacain sama penulisnya. Bergetar. Jadi ini tak perlu diceramahi. Ya. Generasi Z, generasi milenial, mereka tak perlu didikte. Mereka tak perlu diceramahi. Tapi generasi ini tetap perlu pendampingan yang lebih tua, yang lebih pengalaman, tak cukup hanya bermodal kecerdasan. Memang bukan lagi zamannya. Anak nakal telinga harus dijewer, dihardik, mata melotot sampai mau keluar. Namun, jangan terlalu dimanjakan. Tetap sadar, selamatkan generasi anak cucu kita. Di bawah ada kata-kata Pamulang. Iya, Pamulang tuh saya tinggal di Pamulang. Oh, tinggal di Pamulang. Pamulang Itu. Tangerang Selatan. Setiap habis puisi selalu ada kata-kata Pamulang sama Empang 3. Iya. Oh, iya ada Empang 3 juga, Cel. Ada Empang dong. 3 tuh di kantor. Empang 3 itu tempat kantor Puslat. kantor Bapak, iya, Pusdiklat. Menulis puisi selalu di rumah dan di kantor. Tapi dari waktu pagi sampai 2/3 malam, waktu paling favorit itu kapan sih, Pak? Buat menulis. Banyak juga ya yang penulis ya yang mengatakan bahwa menulis itu berdasarkan mood gitu. Ya, jadi berdasarkan mood, tapi relatif kalau pada saat mood yang tenang ya, tenang dalam arti misalnya katakan pada saat malam, apalagi setelah tengah malam,
itu biasa inspirasi akan lebih banyak. Wah, Ya. saya join ke Bapak. Sama ya? Sama ya? Ya Allah. Jadi Kayaknya aku punya apa dong? Waktu malam tuh tenang, Ya. damai, Ya, ya Pak ya. Itu saat-saat overthinking nggak sih Pak? Jam-jam segitu malah. enggak, justru gini, justru pada saat malam itu kembali lagi kita belajar ya. Kita belajar saat untuk, kalau bahasa agamanya kan muhasabah ya, evaluasi lah, mengevaluasi. Jadi tentunya ya kita tidak terlalu banyak memikirkan hal-hal yang rumit di kantor, di kehidupan, ya itu yang idealnya seperti itu. Jadi pada saat-saat itu memang idealnya kalau sesuai ajarannya kan kita lebih menikmati ya kebersamaan bersama Sang Pencipta ya untuk itu. Iya. Jadi idenya seperti itu sih. Cuman kan saya sendiri juga walaupun umur udah 60 tahun lebih gitu ya, belum bisa juga sih yang konsisten atau istiqomah seperti itu. Gitu Mbak. Jadi kita harus selalu belajar. Iya. Bahkan tangga yang harus belajar. Iya, iya. Meniti Proses. tangga manusia langit, proses perubahan. Iya, proses. Berarti kegelisahan dari setiap tulisan-tulisan Bapak adalah pengen menghaus akan perubahan ya Pak ya? Ya, perubahan dalam arti, tapi kepada yang terdekat itu kan lebih ya kepada anak, kepada istri ya. Dibiasakan menginginkan itu sampailah ke orang-orang yang terdekat, yang tercinta kan seperti itu. Iya, iya. Gitu. Sebenarnya menulis itu juga bisa jadi healing ya, Cal. Benar. Karena Iya. saya Curhat. saya pernah ini Pak, saya pernah disuruh oleh psikolog untuk menulis karena saya overthinking. Iya benar. Jadi maksudnya Jujur apakah maksudnya gini, apakah sebagai penulis nih Bapak dan Michelle merasa menulis itu adalah healing? Healing nggak Pak? Sebagai pengobat hati nggak nih sebenarnya gitu? Kita lagi sih Glenn. Iya iya. Kalau saya melihat begini, bisa juga itu kan kalau apa namanya Mbak dan adik-adik belajar saya kan basic sebenarnya ekonomi lah, manajemen ekonomi. Oh, basic iya, ekonomi. Nah kalau di teori Maslow kan sangat semua kan iya. ya. Jadi kan ada kebutuhan. Ada 5 tuh Pak. Nah kebutuhan itu kalau yang terkait tadi mungkin kebutuhan aktualisasi diri kan pengakuan. Dengan kita menulis, apalagi tulisan kita itu mendapat tanggapan positif lah. Tapi juga jangan ria. Karena saya di tulisan satu banyak juga jangan sampai kita tergelincir dalam ria ya, ingin dipuji dan sebagainya. Nah, tapi dari pengakuan itu merasa bahwa karya kita bermanfaat, itulah aktualisasi diri kan itu. Jadi itu sebenarnya. Dan saya juga terinspirasi bahwa ini kata sastrawan budayawan, sebetulnya nggak usah kita ragu takut untuk menulis sastra kan katanya gitu. Kata mereka yang saya ingat itu bahwa namanya sastra itu tidak ada salah dan benar. Benar. Ya, jadi makanya saya juga terus terang saya tadinya ragu, apalagi sekarang katakan sastra puisi modern atau kan nggak terlalu ada pakem ya itu. Iya. Yang ada bukan salah benar tapi bagus dan tidak bagus. Ya. Jadi ya misalnya kita menyampaikan satu ya kalau bagus alhamdulillah. Tapi kalau dikatakan tidak bagus ya nggak apa-apa lah. Nanti masih ada waktu untuk. Iya. Tapi kita berani. Menulis itu adalah kebebasan ya Pak Iya, ya. kebebasan. Mungkin kalau beradu argumen sedikit ya. Iya. Maksudnya kalau kita takut nggak memulai menulis itu akan. Tapi saya agak ini enggak. sama kata Bapak yang tadi nih. Menulis itu dikelompokkan jadi bagus tidak bagus. Sebenarnya enggak sih Pak, karena kan katanya nih Pak, karya seorang seniman itu tidak boleh diedit.
Karena kata yang aja di seniman tuh udah ada makna tersendiri. Jadi kalau misalnya orang awam baca, oh ini harusnya nggak ada yang nih. Dari orang seniman, yang ini ada makna tersendiri. Jadi karya yang asli adalah karya yang bukan diedit-edit dulu, Pak. Iya, Pak, ya benar. Izin Bapak. Berarti kalau yang dagang, kalau nggak ada kata yangnya jangan awas gitu. Kalau misalnya pakai yang kan jadi ya awas gitu ya Sel ya. Oh iya. Enggak. Contoh di lagu, di musik sih emang gitu, Mbak. Kalau nggak salah ini terkait dengan tadi ya, yang bawa kata-kata itu kan. Sharing ya, Saya termasuk sama apa ya? Termasuk penggemar Coast Plus gitu. Nah, jadi ada salah satu lagu Coast Plus yang terlalu indah dilupakan. Ada ya, nah itu sebetulnya kalau saya pernah baca itu bahwa itu adalah makna dari yang mengarang itu sebenarnya makna lebih ke murni nilai religius. Ya, jadi bukan mana yang sekedar hubungan dua orang yang berkasih-kasihan. Gitu. Kalau kita melihat sebagai orang ini kan, oh ini maknanya untuk orang selalu berkasih-kasihan. Ya, tapi sebenarnya ada makna tersirat nih yang nggak kelihatan. Ya. Ya seperti itulah. Ya seperti itulah. Ya. Coba nanti aku mau belajar seni itu sebenarnya kaya banget ya Pak ya, kaya banget. Jadi sebenarnya karya sastra itu nggak harus pakai bahasa puisi ya. Kalau ada tuh suka ada di stiker, kukira cinta ternyata hanya bercanda. Itu karya sastra nggak? Iya benar. Itu karya sastra juga. Karya sastra juga. Iya. Apapun yang ada di pikiranmu, apapun yang pengen kamu lihat, yang pengen kamu tulis, silakan. Karena menulis itu adalah sebuah kebebasan, sastra itu kebebasan, mau dari sudut pandang manapun dan mau dari bawah, mau dari atas ya Pak ya. Benar. Jadi kalau misalnya ada anjuran dari psikolog buat menulis, menulis aja. Iya ya mulai ya. Start. Karena kadang Dear diary gitu apa? Iya benar Dear Diary. Iya, Dear Diary. Otak kita juga mempunyai kapasitas ya Pak ya, terlalu banyak otak penuh, hati penuh kan, cenut-cenut kepala. Nah kadang kan healingnya seorang sastrawan-sastrawati itu adalah buat menulis juga ya Pak ya. Iya. Keren banget. Terus abis itu dibaca orang dan orang apresiasi itu suatu kebanggaan pasti ya. Itu nilai plus lagi ya Pak ya. Nilai plus setelah itu. Tapi yang diharapkan seorang sastrawan sebenarnya adalah bisa menulis dan mengungkapkan apa yang dirasakan. Apa yang dirasa sama Bapak dan Michelle ya? Aku nanya dulu. Setelah menulis tuh apa? Bapak dulu silakan. Gimana Pak? Jadi setelah nulis tuh apa yang dirasain tuh apa gitu? Bingung gak sih sama pertanyaan aku? Maksudnya, tapi paham kan? Paham. Happy. Iya, setelah bisa nulis selesai jadi itu apa yang dirasain gitu? Mungkin kalau misalnya pikir aku sama Bapak nih, mungkin atau beda-beda ya Pak ya. Aku plong. Karena kadang itu, izin Pak, karena aku kan juga punya hobi buat nulis novel. Jadi ketika aku merasakan di part ini aku belum selesai nih buat nulis, sini tuh belum greget, tiba-tiba aku masa penulis nih, aku keluar buka pintu gitu ya Pak, terus ketemu ngeliat hal sekilas saja tuh ada yang terlintas, tadi harusnya aku nulisnya kayak gini nih, gini. Pengen cepet-cepet nyelesain tuh karya itu, pengen cepet nyelesain, pengen nyambungin itu. Jadi tuh kayak pas udah dituangin dalam sebuah tulisan, aku plong karena merasa apa yang aku rasa itu udah aku tuangin tuh di cerita aku tadi. Itu ya. Gitu. Iya. Oh gitu. Plong ada kebahagiaan tersendiri tersendirinya ya. Itu di luar orang lain baca maksudnya. Kalau orang lain baca itu udah nilai plus tersendiri tapi bukan itu tujuannya. Iya. Lebih kayak udah bisa memindahkan sedikit overthinking itu ke dalam sebuah wadah baru ya, nggak di dalam otak lagi gitu ya. Oke. Kalau Pak gimana Pak? Saya ingat lagi tadi ada yang mengatakan kenapa kita tidak usah khawatir ya menulis karena karya kita tuh punya penggemar tersendiri, penggemar masing-masing, ya kan? Jadi katakan kalau Mbak Michelle misalnya menulis novel
Baca genre apa genre ya? Kalau antropologi genre. Genre apa namanya? Kalau di psikologi kan ada apa Mbak? Apa ya? Yang apa konflik komunikasi dan sebagainya atau masalah ini mempunyai ini penggemar sendiri masing-masing lah. Ya, jadi artinya bahwa tidak kalau yang saya tangkap sih kenapa sih kita harus nunggu jadi orang terkenal dulu baru kita ingin menulis supaya ada penggemar. Tapi sesungguhnya mungkin contohnya ini saya kan baru nekat nulis ya. Katanya juga bagi orang lain mungkin ada yang merasa bahwa itu ada bisa menikmati membaca. Kan gitu kan Mbak. Jadi kepuasan kita saya kira tadi seperti tadi. Selain memenuhi kebutuhan tadi ya, aktualisasi diri juga kita kalau ada orang yang merasa bahwa tulisan kita manfaat, bisa menghibur, apalagi kita akan lebih senang. Iya benar itu. Bakal lebih jadi penyemangat lagi ya Pak ya. Dan itu menyehatkan. Iya tadi benar. menyehatkan yang nilai yang di antara 3M itu termasuk di situ sebetulnya. Iya. Satu pertanyaan sebelum terakhir mungkin ya ini ya. Tips-tips buat orang yang kayak aku misalnya, yang pengen nulis tapi nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Itu gimana Pak? Pak mungkin bisa diinfo pada sobat PDKT di rumah semua ya Pak. Buat sobat PDKT mungkin yang ada di desa, yang ada di perbatasan Pak. Mungkin pengen ini udah mulai punya tulisan tapi kayaknya nggak pede. Masih ragu-ragu. Iya. Itu gimana Pak? Kalau ditanya mengenai tipsnya ya, tips untuk menulis seperti saya katakan tadi bahwa saya bisa dikatakan juga baru penulis pemula lah gitu ya. Tapi jadi tentunya akan lebih ini lagi kalau itu dari yang sudah profesional ya, misalnya termasuk Mbak Michelle yang sudah menulis banyak novel gitu. Tapi kalau menurut saya gini, jadi menulis yang pertama pada saat kita sudah mempunyai satu ide ya, timbul inspirasi lah ya nah itu yang kemudian jangan kita biarkan itu hilang ya, hilang tanpa dituliskan kalau tertuliskan. Nah, itu kemudian kalau soal soal menuliskannya tadi, tentunya kan masing-masing mungkin Mbak Michelle tahu kan, misalnya kalau novel itu ada beberapa kiat-kiat menuliskannya, bagaimana ide itu kemudian diterjemahkan menjadi plot cerita dan sebagainya gitu. Tapi kalau menurut saya sih jangan dibiarkan itu hilang tapi tanpa tertuliskan. Kan sayang gitu. Kadang seperti saya katakan tadi misalnya pada saat saya bangun tidur mungkin ada inspirasi. Ya tentu setelah berdoa lah ya kan menurut agama kan. Tapi kok ada inspirasi yang kayaknya ini. Nah itu yang saya coba kata-kata kuncinya itu saya catat atau apa gitu. Supaya nggak hilang. Kata kunci untuk dikembangkan lagi ya dikembangkan lagi. Itu yang menjadi inspirasi atau ide atau wangsit atau apapun lah gitu. Kemudian itu nanti akan bisa yang potensi untuk bisa kita kembangkan dan juga yang saya kira kalau banyak penulis profesional yang saya tangkap kedisiplinan juga ya kan gitu Mbak Anson. Karena seringkali kan banyak tulisan kita jadi mangkrak gitu. Iya. Jadi gantung ya macam cinta yang digantung. Padahal kalau itu dilanjutkan akan menjadi hal yang lebih bagus, lebih keren lagi gitu. Jadi saya kira itu ya tips yang bagi saya pribadi ya, tapi mungkin untuk yang dan itu dari pengalaman penulis-penulis yang sudah profesional. Gitu Mbak. Jangan sampai inspirasi itu hilang sebelum sempat tertuliskan. Mantep nggak tuh? Aduh,
Kupikir aku satu-satunya, ternyata hanya salah satunya. Gua taunya itu doang. Misal gimana? Setuju sih kenapa tiba-tiba ke saya. Enggak, tipsnya. Karena nggak semua orang bisa nulis loh, Iya. Sel. Sungguh bener. Kayak aku ini nggak bisa. Kayak pas udah nulis tuh langsung, kok tulisan gue kayak nggak ada alur ceritanya gitu. Nah itu dia Rin yang bikin jadinya nggak mau lanjutkan tulisan. Ya, Penulis tuh sih dia gimana? nulis aja, jangan ragu untuk memulai ya Pak Iya. ya. Mau itu Jangan lu nulisin ragu. cuman buku doang nih, lu ada inspirasi pagi ini. Gue liat buku tiba-tiba lu nulis buku aja gitu. Lu tulis aja buku itu nanti entah buku itu lu lanjutkan ceritanya mau lu bawa ke kantor, lu letakkan di rumah, lu simpan di lemari, lu tulis aja. Sampai nanti lu baru buka buku itu lagi. Lu tulis aja semuanya ntar kayak kok sepertinya nggak ada alurnya, tapi itu nanti ada alur Iya. pada cerita yang tersendiri. Oh. Nanti ada sejarah tersendiri. Entah buku itu sengaja ku simpan pagi ini dalam lemari untuk menutup sebuah masa laluku. Ya Allah. Di malam hari aku mulai membuka itu lagi untuk mengenang masa-masa kita berdua. Jadi itu nanti dibuat dulu ya Pak ya, Iya, iya. dibuat dulu, nulis dulu aja. Makanya tadi penulis itu jangan sampai mengedit tulisannya sendiri. Karena itu kadang tuh butuhnya seorang editor ya Pak ya. Ghostwriter itu. Karena kalau seorang penulis mengedit lagi kata-kata dia, ada dia ngehapus lagi semua, Iya. dia merasa yang saya tulis tadi Kayaknya enggak jelek deh. semua Iya. gitu. Oh. Makanya kenapa seorang penulis tuh nggak jadi editornya langsung? Iya, iya. Karena kalau jadi editornya langsung udah hilang Iya. semua karyanya. Iya, tapi aku Kadang-kadang harus mengerti itu, menyewa ya. apa namanya apa? Ghostwriter ya, Mbak? Iya benar. Penulis hantu atau Iya benar. Saya banyak tuh Pak ghostwriter saya. Kita waktunya kuis. Nah, kita ada kuisnya nih Pak. Jeng, Di jeng, PDKT jeng, ini, jeng. mana dong, masuk dikit dong, mana sih? Oh, ada tangan-tangan. Tuh, Kok berubah sih? ada tangan-tangan jahil di sini. Kok berubah sih? Ih, bagus banget konsepnya. Kipas ya, lu kepanasan nggak? 2 hari nih gue rasa ngelipet-lipetin ininya nih. Kuis dari kita untuk Kita. Pak Priyopati. Priyopati itu nama sastranya ya Pak ya? ya. Priyono dari Pati. Oh, itu adalah filosofinya Priyono dari Pati. Gue lagi mikir Pati. nih, kalau nama gue apa ya, Ren? Kalau gue Barbek. Baren dari Bekasi. Kalau dia Celpok. Aduh. Ren, kok kayak gini sih? Gimana sih? Nama permainannya jawab spontan. Musik. Spontan maksudnya. Iya. Musik pop, Pop. Oke. Puisi. puisi Rendra. Rendra. Oh, fans of Bapak Rendra kayaknya nih. Desa. Desa Maju. Oh, Membaca. Membaca pikiran. Tolong ditutup. Aduh, tadi aku pegang Bapak. aduh, ketahuan lagi Aduh, mikirin ya Allah. makanan. Tadi yang belum emang. Sastra. Sastra. Sastra teater. Keren banget. Kalau aku ditanya sastra, Dian. Astro. Itu Dian Sastro ya. Salah. Ya Sayang ampun. banget ya ini waktunya. Iya, kita ternyata sudah dengan Cukup adanya lama ya? kuis, kita sudah sampai di ujung pertemuan kita hari ini, Pak. Ujung diskusi ya, Pak. Tapi jujur ini tuh mengisi hasanah informasi baru di otak saya Pak pribadi gitu. Bisa mendatangkan Bapak Pak secara Priyopati, Pak Priyopati iya. langsung hadir di sini. langsung hadir di mana selain menjadi penulis ilmiah karena tuntutan pekerjaan ya Pak. Iya. Karena kan memang pekerjaannya memang Iya. menuntut seperti itu, tapi ternyata punya sisi lain yaitu seorang seniman sastra. Pak, buku ini bisa didapatkan di mana nih, Bisa Pak? didapatkan di mana Pak? Di Shopee ada ya. Oh, Shopee ada. Tapi gini, saya
cukup mencetak banyak ya. Nanti kalau misalnya saya bisa ini teman-teman yang ini tinggal kontak saya nanti. Tinggal kontak Oh juga ya Pak. ampun, bisa Boleh nanti dicantumkan komen ya. nomor WA-nya di bawah ini Pak. Ya, Dari boleh. desa. Boleh nanti dari Oh, boleh nggak sih ngasih kayak boleh nggak sih Pak dari misalnya dari desa nih suka ada yang iya. komen di bawah 5 orang aja gitu misalnya. Kebanyakan ya? Enggak gini, saya terus terang sudah sampaikan ke beberapa sekolah ya. Ada SMP, kalau di kemudian SMA di Jakarta Timur ya. Iya. Jadi saya ingin sampaikan, ini kan belum istilah bedah buku belum ya. Oh belum ada buku. Oh tapi nanti mau ada tapi acaranya. saya kan ingin sampaikan ke guru-guru bahasa ya terutama. Nah kemudian ada juga ini ada pengantar dari ada Pergunu ya. Pergunu itu Persatuan Guru NU. Oh, Persatuan Guru NU kemudian di Persatuan Guru Tangerang Selatan ya. Iya. Yang nanti saya sudah sampaikan bahwa kalau untuk guru-guru nanti kami akan berikan minimal kalau ini ya bisa diskon 50% atau berapa. untuk warga desa Pak yang berkomentar nanti untuk di warga bawah sini. ya untuk Bisa menghubungi Bapak ke Ya, mana? bisa. Via WA boleh Bapak Bisa izin WA, bisa boleh, kita ya. share nomor WA Bapak nanti di bawah ini. ya betul. Untuk Kemudian pemesanan buku. di Shopee ada juga di Oh, di Shopee ada di juga. sini ada anunya kalau salah. Di depan tuh di penerbit kosakata kita ini rupanya ada juga nih. Di Kalau toko mau. oren. Tapi kalau mau ini saya masih ada stoknya, silakan nanti ke teman-teman. Oh iya, oke, siap-siap Pak nanti. Kalau untuk apa namanya teman-teman mbak-mbak ada adik di Kementerian Desa ya nanti saya bagi. Saya masih ada cukup banyak. Bisa Pak. Kalau 5 orang komentar 5 orang pertama komentar di kolom yang chat dari di desa ya. kita ini bisa Pak. Ya, bisa. Tapi Nanti saya komentarnya sampaikan. jangan komentar biasa, minimal ada beberapa baris lah ya, baris, beberapa baris kata-kata, karya tulis kalian, apa itu benar. bentuk puisi, pantun. Tuh, Tapi benar, kalau benar. nulis jangan cakepnya doang, ada pantunnya, jangan cakep gitu dong, Jangan jangan. cuman ini doang. Apa tadi yang apa? Oh, hui, gitu. Iya. Bang. Aku udah punya puisi tahu Pak. Mau dengerin nggak? Iya. Api. Udah tahu nih. Api. Saya udah tahu. Ditiup mati. Jangan Nanti lupa saya komentar di saksikan. bawah, dapat bukunya ya. Saya juga dari desa Bojong minjem daerah teman saya, jadi bisa. Jadi bagi kalian semua di rumah yang pengen dapatin buku ini secara Itu kameranya. cuma-cuma, jangan lupa komentar di kolom Komentar. Iya. 5 komentar yang paling bagus itu bakal dapat buku Iya. ini. Dari secara desa cuma-cuma. mana? Dari desa Gitu, mana? dari desa mana. Tapi jangan desa dulu, harus ada kata-katanya dulu ya. Iya, Boleh harus itu ada puisi, kata-katanya dulu. boleh itu pantun. Iya. Mm-mm. Pasti kalau saya sih jujur penasaran banget karena isi dari buku ini tadi sekilas tuh bukan hanya tentang cinta-cintaan aja ya Iya sesama benar. manusia. Tapi juga bagaimana kita bersikap pada Iya. Tuhan juga dan lingkungan semuanya. Luas ini Oke. sangat luas dan ini memang based on maksudnya cerita nyata gitu loh, puisi nyata bukan yang Keseharian. Kalau untuk aku pribadi yang gak begitu ngerti bahasa puitis, ini mudah dipahamin. Jadi langsung relate gitu. Ini gue banget. Gitu. Beneran. Oke, baiklah. Meniti tangga manusia langit. Dapatkan di toko oren. Dan ini juga Oh, antologi ini. puisi juga bisa didapatkan Iya. ini di Nanti diinfokan di description Infokan box juga. Wow, ya. ada pas foto Bapak terselip. Iya udah. Jangan diliatin, Cel. Mungkin bapaknya lupa ngambil itu. Iya. Baik, Bapak terima kasih banyak loh, Terima Pak. kasih banyak Sama-sama. Bapak. Waktunya jauh dari Empang 3 ke sini. Nyempetin Menyempatkan waktunya. Iya. waktunya. Nyebrang Di laut sore ya. hari yang harusnya langsung pulang ke rumah Iya, bisa nggak ke apa-apa. sini. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Terima Jangan kasih kapok banyak. ke sini Terima Bapak. kasih. Jangan kapok Ya. Bapak. Aduh, jauhan Oke. saya. Terima kasih ya Terima Mbak. kasih, Jadi, Bapak. Jangan kapok ya, Terima Bapak. kasih atas kesempatannya dan Iya. mudah-mudahan apa yang dilakukan dihasilkan bermanfaat lah. Amin, Ya, amin, terutama Amin, amin, untuk pastinya ya. apa, Dan jangan lebih lupa baik juga lagi. untuk saksikan PDKT di YouTube. Mana Ren? BPI Kemendesa PDTT setiap hari Jumat pukul 17.00 atau jam 5 sore. Jangan lupa like, komen, subscribe, and klik share. lonceng merahnya. Klik lonceng merahnya.
Saya Michelle Saya Baren Ronevika dan dan Bapak Pak Priyopati. Pak Priyopati. Oke, kita pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDKT makin 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 dekat dekat dengan dengan desa. desa.